Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Tentu adik-adik sehat-sehat bukan? Ya, sekarang pandemi tidak segalak dulu lagi. Semakin banyak yang disembuhkan. Kalau ada yang sakit kena positif Omikron, bisa isolasi mandiri dan minum obat serta vitamin sehat kembali. Tapi protokol kesehatan harus terus ditaati ya. Ingat, harus pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, tidak bergerombol. Juga hindari keluar rumah kalau tidak perlu sekali. Ini yang dikehendaki oleh pemerintah. Jadi kita harus taati. Anak Tuhan harus taat dengan peraturan. Oh ya, adik-adik, omong-omong, saat ini kita tengah memperingati Paskah. Ya, masa kita mengenal, menghayati sengsara Tuhan Yesus guna menanggung dosa-dosa kita. Nah, biasanya ada acara Paskah, seperti misalnya drama pendek penyaliban Tuhan Yesus, kemudian drama pendek kebangkitan Tuhan Yesus yang biasanya dilakukan pada pagi-pagi. Dan ada cara yang menarik buat adik-adik, yaitu mencari telur Paskah atau lomba menghias telur. Wah, kalau lomba cari telur Paskah pasti senang dan seru, apalagi kalau mendapat telur yang banyak ya. Lagian telur kan bikin tubuh sehat, ya kan? Untuk apa sih telur Paskah? Kenapa ada simbol telur Paskah yang kadang juga disertai kelinci? Nah, adik-adik yang disayangi Tuhan, Paman Zakius menghimpun ada kisah-kisah asal mula telur Paskah. Misalnya dari Amerika, tradisi Amerika Serikat, yang mana pada saat masa Paskah selalu dibarengi oleh migrasi, yaitu perpindahan tempat karena pergantian musim bagi burung-burung unggan, sehingga secara tidak langsung burung-burung tersebut meninggalkan banyak telur di berbagai tempat. Nah, lalu kemudian menjadi peringatan telur Paskah. Ada pula yang menyebutkan bahwa tradisi telur Paskah berasal dari tradisi pagan, yaitu kelompok masyarakat yang masih menyembah berhala atau orang-orang di luar komunitas Kristen di Eropa pada waktu itu, pada awal-awal kekristenan bertumbuh. Nah, pada musim semi di Eropa itu ada tradisi orang-orang pagan memberi hadiah sebagai tanda sukacita datangnya musim semi. Jadi musim dingin telah selesai, masuk musim semi. Nah, untuk sukacita itu mereka memberi hadiah, ya, termasuk memberi telur sebagai tanda pergantian musim dari dingin ke semi. Karena awal musim semi bertepatan dengan Paskah, maka tradisi telur ini pun masuk dalam Paskah. Adik-adik, memang di Alkitab tidak disebut ada telur Paskah, tapi jangan lupa loh, Tuhan Yesus menyebut telur. Misalnya di Lukas 11 ayat 12, Tuhan berkata, atau jika ia minta telur, akan memberi kalajengking. Ayat ini adik-adik memberi gambaran bahwa makan telur pun sudah menjadi bagian hidup orang Yahudi kala itu. Ya, makan telur kan bikin sehat karena bergizi. Jadi makan telur itu sudah jadi tradisi sejak dulu ya. Nah, terus kenapa tradisi telur ini menjadi bagian dari Paskah?
Nah, karena telur mengandung makna atau simbol yang pas dengan Paskah. Misalnya, telur dari cangkang yang keras menyimbolkan batu kubur Tuhan Yesus yang terguling dan Yesus bangkit menang dari kuasa kubur. Tuhan Yesus bangkit menyelamatkan manusia, membawa pada kehidupan baru. Begitu pula telur menetas lahir makhluk baru. Nah, di dalam Tuhan Yesus kita menjadi lahir baru dalam ketaatan pada Tuhan Yesus. Dalam kekristenan pada masa Prapaskah ada pantang makan telur ya waktu itu ya. Kemudian telur-telur ini dihiasi, diberi warna-warni yang kemudian menjadi hadiah Paskah serta dinikmati. Ada telur diberi warna merah menyimbolkan darah Tuhan Yesus. Lalu kenapa ada acara cari telur Paskah? Nah, menurut ceritanya pada tradisi pagan tadi diceritakan pula ada kelinci yang dipercaya membawa keranjang penuh berisi telur, permen, dan mainan warna-warni yang dibawa ke rumah anak-anak pada malam Paskah. Nah, kelinci Paskah akan menyembunyikan keranjang yang penuh hadiah itu di sebuah tempat di sekitar rumah anak-anak. Nah, esok harinya anak-anak dapat mencari keranjang tersebut di sudut-sudut rumah. Nah, lalu inilah yang menjadi tradisi mencari telur Paskah, ya kan? Nah, selain itu, kelinci oleh orang-orang pagan juga merupakan simbol kesuburan. Pada waktu musim semi, kelinci beranak cukup banyak, sehingga kelinci menjadi simbol bertambahnya orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sudah tahu ya sekarang kenapa dalam Paskah ada telur dan juga kelinci. Semua itu simbol akan kemenangan Tuhan Yesus, hidup baru dalam Kristus dan berkembang. Artinya mewartakan kabar keselamatan kepada orang atau teman yang belum kenal Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, selamat mencari telur, selamat Paskah. Tuhan Yesus bangkit dan menang untuk kemenangan dan keselamatan kita semuanya. Tuhan memberkati. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh menyambut Paskah dengan sukacita. Kami diingatkan akan pengorbanan Tuhan Yesus yang mati disalib dan hidup kembali. Dan di dalam Tuhan Yesus ada kemenangan, ada hidup baru, dan Tuhan mengendaki kami berbuah, kami bercerita mengenai kasih Tuhan ini. Karena itu beri kami sukacita Paskah, boleh merayakan Paskah dengan teman-teman kami, gereja kami dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa kami dalam kasih Tuhan Yesus. Amin.